Saya Intan Salmadina dan saya Dr. Vito Damai. Nah Dr. Vito, tadi kan kita udah lihat ya bahwa ada makanan-makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Nah kacang mede itu termasuk menurunkan kolesterol nggak ya dok? Aku tuh doyan banget nih, di depan aku udah ada kacang mede. Aduh ya, aku juga doyan kacang mede sama. Tapi aku juga kacang mede yang dipanggang. Nah sebenarnya kacang medenya itu sumber protein yang jelas. Nah tapi kalau dicampur minyak dan digoreng itu yang bahaya buat kolesterol kita ya nanti. Aku setiap hari makan kacang mede dok. Terus mana kan sekarang kue-kue lebaran kan banyak yang kacang mede ya dok ya, terbuat dari kacang-kacangan. Nah itu aku doyan banget. Oh gitu, jangan-jangan kemarin kacang mede yang kubawa kamu makan ya Intan ya? Pantas kacang medeku kok berkurang kayaknya. Dokter tahu aja aku ambil. Nah tapi kamu tahu nggak Intan? Jangan cuma tahu makannya aja, kacang mede ini asal dari mana coba? Enggak, aku biasanya cuma makan doang. Nah pengen tahu kan? Nah kita lihat berikut ini tayangannya. Dari mana kacang mede ini berasal? Ini dia. Pemirsa, kacang mete sebenarnya bukanlah kacang, melainkan biji dari pohon jambu mete yang dikenal juga dengan nama jambu monyet. Buah jambu monyet tampak seperti lonceng yang berwarna keabu-abuan, dengan panjang sekitar 5 cm dan ujung buah yang berbentuk kacang runcing yang melengkung. Nah, ujung buahnya itulah yang disebut biji mete dan sering diolah menjadi kacang mete. Tanaman jambu monyet yang menghasilkan jambu mete sejatinya berasal dari hutan Amazon di kawasan Amerika Selatan, tepatnya Brasil. Pohon mete sendiri akhirnya tersebar ke seluruh dunia berkat jasa para penjelajah asal Portugis yang membawa benih pohon tersebut ke daerah-daerah jajahan Portugis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, daerah sentra produksi kacang mete terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ini menjelaskan kenapa kacang berbentuk melengkung ini sudah diperjualbelikan dalam jumlah besar di pasaran dan tidak hanya sekedar bisa dinikmati sebagai camilan. Suka sih Mbak, suka. Suka Mbak. Biasanya sih kita digoreng ya, lebih cenderung digoreng, ada juga yang untuk dibikin kue, cuman kita lebih suka untuk dibikin goreng aja. Digoreng, dibikin coklat, kalau nggak dibikin pedas, kacang pedas itu dikasih daun jeruk. Karena dia kacang-kacangan jadi dia banyak vitaminnya ya untuk tubuh gitu. Oh, di badan sehat, enak. Banyak vitamin sih Mbak buat kesehatan kita. Pasti kolesterol ya Mbak, karena itu kan kalau digoreng apalagi minyaknya itu biasanya sih seperti itu kalau untuk kacang-kacangan. Pusing. Bisa bikin banyak minyak sih, produksi minyak di wajah banyak, bisa bikin jerawatan juga. Nah, rasa gurih dari kacang mete menyimpan segudang manfaat yang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secukupnya. Tapi apa yang terjadi jika kacang mete dikonsumsi secara berlebihan? Benarkah konsumsi kacang mete bisa memicu naiknya kadar kolesterol? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Oh jadi itu ya asal muasal kacang mede ya dok ya. Jadi kita nggak boleh cuma misalnya makan doang, ternyata harus tahu asal-usulnya kayak gimana. Apalagi kalau makan yang bukan miliknya sendiri ya. Nah dok, kacang mede ini kacang yang sehat atau bukan ya dok ya? Nah sudah ada bersama kita nih sekarang Dr. Herawati Sudarma, dokter spesialis gizi klinik. Halo Halo, dok. dokter. Ya. Ini kacangnya dok, gimana nih? Aku kan doyan banget sama kacang mede nih dok. Aku hampir hampir setiap hari bisa konsumsi kacang mede, apalagi lebaran kayak gini kan banyak banget makanan-makanan terbuat dari kacang mede. Nah dok, ini ada kabar yang beredar, kacang mede ini adalah kacang yang sehat dan bermanfaat. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Iya, betul. Jadi sebenarnya konsumsi kacang mete ini ternyata pertama baiknya adalah merupakan sumber dari protein. Jadi sumber proteinnya cukup tinggi pada kacang mete. Yang kedua, ternyata kacang mete ini mengandung lemak yang baik. Ya dok ya, yaitu lemak dari asam lemak jenuh tunggal dan ganda. Yang keduanya mempunyai manfaat buat kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, ternyata dalam kacang mete ini asam lemaknya tidak terlalu tinggi dan tidak mengandung kolesterol. Oh gitu, betul sekali. Berarti banyak sekali alasan boleh makan kacang mede. Sebanyak-banyaknya boleh dong. Wah ini dia nih, katanya banyak juga beranggapan bahwa kalau makan kacang mede berlebihan itu akan memicu kolesterol tinggi. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Yes.
Asal jika kacang mete tersebut diolahnya dengan baik, artinya tidak digoreng. Karena yang digoreng tadi yang menimbulkan terjadinya penambahan lemak yang tidak baik. Nah, dalam kacang mete sebenarnya tidak ada kolesterol. Bahkan saturated fat atau lemak jenuhnya itu sangat kecil. Dan jenis yang ada adalah jenis yang tidak berpengaruh terhadap kolesterol. Tapi dok, ini ada masyarakat juga yang beranggapan nih dok, katanya kacang mede mengandung lemak yang tinggi sehingga bisa membuat berat badan naik. Ini fakta atau mitos? Aduh, menakutkan sekali itu kayaknya. Ya, itu adalah fakta. Jadi dalam kacang mete 75%-nya adalah lemak. Nah, kalau kita lihat berapa banyak, ternyata dalam 3 sendok kacang mete itu mengandung kalori kurang lebih 150 kalori. Seberapa banyak tuh dok? 3 sendok makan. 3 sendok sendok kacang mete 150 kalori. Oh, 150 Sama kalori. seperti kurang lebih hampir 1 mangkok nasi. Oh. Nah, dengan digoreng berarti kan ada minyak yang diserap sebanyak kurang lebih 10-20%. Nah, kalori yang 150 itu bisa melonjak menjadi 200 bahkan 250 kalori. Jadi kalau berlebihan tentu saja akan menimbulkan lemaknya juga akan banyak Jadi dan kalori bayangkan banyak. ya, kalau misalkan ngemil kacang mete yang digoreng, aduh, itu sama. Padahal ngakunya nggak makan nasi, kok makanya gemuk terus. Nah, itu makanya ya masalahnya. Kita tetap harus dihitung ya dok ya kalorinya. Betul sekali, ya. Secara penentuan berlaku ya. Iya. Oke. Nah, jika kalau misalkan ada orang rutin konsumsi kacang mete, maka itu cegah terjadinya kanker. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta menariknya. Oh iya. Ya, benar. Jadi sudah ada penelitiannya. Kok bisa dok? Ya, karena dalam kacang mete itu ternyata dia mengandung vitamin E dan asam lemak ganda yang cukup tinggi. Keduanya kita tahu mempunyai fungsi untuk sebagai antiinflamasi, anti radang, dan juga antioksidan. Yang kedua, dalam kacang mete itu ternyata mengandung asam folat yang cukup tinggi. Nah, asam folat ini gunanya supaya mempertahankan DNA atau inti dari sel itu tetap baik. Dan yang ketiga, kandungan seratnya cukup tinggi. Oleh karena itu penelitian dari meta-analisis menunjukkan kacang-kacangan termasuk kacang mete itu memiliki resiko yang lebih rendah mengalami kanker seperti kanker endometriosis, kanker kolon, dan juga kanker pankreas. Oke, nah dok, nih banyak juga nih orang beranggapan katanya kalau mengkonsumsi kacang mede ini bisa menyebabkan asam urat. Ini fakta atau mitos? Dokter jangan dijawab dulu, biar pemirsa semuanya penasaran nih. Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai konsumsi kacang mede, nah tadi banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengkonsumsi kacang mede ini bisa meningkatkan asam urat. Ini fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya mitos. Karena sebenarnya kacang mete dengan jumlah yang dianjurkan yaitu antara 2-3 sendok makan itu ternyata kandungan purin atau asam uratnya termasuk rendah. Betul, tetapi memang ketika dikonsumsi banyak maka yang tadinya sedikit maka akan bertumpuk. Jadi asam purinnya akan meningkat. Itu yang menimbulkan gejala asam urat seperti nyeri di sendi dan lain sebagainya. Gimana kalau dengan kesehatan jantung nih dok? Katanya mengkonsumsi kacang mede bisa menjaga kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya fakta. Oh iya, fakta. Betul. Ya, karena pertama adalah dalam kacang itu kan mengandung mufa dan pufa yang cukup tinggi. Kita tahu mufa dan pufa itu menjaga kesehatan jantung karena lemaknya lemak baik sekali. Nah, yang kedua, ada fungsi kacang mete yang menjaga supaya endotel pembuluh darahnya itu tetap baik sehingga performa jantung akan lebih baik ya, Dr. Vito mungkin. Oke. Nah, kandungannya apa aja? Ternyata dalam kacang mete mengandung arginin yang cukup baik, kemudian ada juga asam folat yang cukup baik dan magnesium. Dan yang ketiga, ada kandungan kalium yang cukup tinggi juga, yaitu kita mengonsumsi 3 sendok makan kacang mete, ternyata 30% kebutuhan kalium akan terpenuhi. Gitu. Jadi ketiga hal tersebut yang menjaga baik itu tekanan darah maupun kesehatan jantung secara baik akan terjaga. Dengan syarat tentu saja tidak digoreng dan tidak dilakukan penambahan bahan makanan yang tidak sehat lainnya. Seperti coklat. Garam lagi ya, kadang-kadang gitu. Garam ini kadang-kadang terlalu asin dan bukan kacang mete yang asli lagi, udah diolah juga. Betul. Karena intinya dalam kacang sudah ada rasa asin alami. Sebenarnya ya. Yes. Syarat dan ketentuan berlaku Intan. Iya, biasanya kalau kita makan kacang mede juga sebenarnya udah enak ya dok ya, sudah gurih rasanya. Gurih, betul sekali. Jadi lebih baik hanya dipanggang aja ya dok ya, itu yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Ya. Terus kalau makan kacang mede ini dok, boleh nggak sih dok setiap hari? Sebenarnya dari rekomendasi itu dianjurkan untuk mengonsumsi golongan kacang, golongan biji-bijian itu sebanyak 4-5 kali per minggu. Jadi sebenarnya masih boleh, mungkin selang sehari bisa kita konsumsi sebagai snack time. Snack time, ya. Nah, ada juga yang menarik nih sekarang nih. Katanya kalau makan kacang mete ini bisa mencegah penyakit batu empedu. Fakta atau mitos? Ya,
Ini fakta jika berdasarkan penelitian. Jadi memang dalam kacang mete kandungan mufanya itu cukup tinggi. Nah, mufa ini kita tahu bahwa dia akan cepat diserap oleh tubuh dan cepat digunakan juga sebagai sumber energi. Sehingga kecenderungan untuk berkumpul di kantung empedu, menyebabkan gangguan empedu itu akan berkurang. Yang kedua adalah kandungan seratnya yang cukup baik tadi, ternyata membantu tubuh kita untuk mengeluarkan kelebihan lemak. Jadi ini yang membantu salah satunya untuk kesehatan empedu secara umumnya, Dok. Gitu. Oke, ternyata banyak sekali ya manfaat untuk mengkonsumsi kacang mede. Berarti boleh nih ya kita masih makan. Karena kan ini sisa-sisa lebaran tuh masih banyak banget Dok kacang mede. Aku masih nyimpen loh di kamar. Aku masih punya 2 toples. Aku boleh Dok makan. Lebaran 2 tahun lalu masih ada ya? Iya masih. Gimana dong Dok? Terus gimana nih Dok mengkonsumsi kacang mede yang bijak nih supaya tetap bisa manfaatnya bisa kita rasakan? Sebenarnya konsumsi kacang mede itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi ada 2 hal penting yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama adalah harus ada hati-hati untuk orang-orang yang alergi. Karena semua jenis kacang kan ada alerginya. Dan yang kedua, hati-hati kelebihan kalori dengan mengkonsumsi kacang tadi. Jadi dianjurkan hanya sebanyak 2-3 sendok makan dengan diolah secara minimal. Artinya tidak dilakukan penambahan garam yang berlebihan, tidak dilakukan penambahan seperti penggorengan, kemudian pemberian tepung dan coklat yang berlebihan. Jadi dengan kita mengkonsumsi itu, kita bisa mengganti snack yang tidak sehat dalam bentuk tepung-tepung ataupun dalam bentuk chips misalnya dengan konsumsi kacang ini. Ya. Nah Dok, kan kita kan abis makan banyak nih lebaran. Apalagi aku masih nyimpen 2 toples kacang mede, kan dokter tahu. Bagi dong 1 dong kalau gitu ya. Masih bisa tuh berarti. Boleh itu bisa diatur.